Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Nah dokter, mungkin boleh langsung nih pencegahan gitu ya dan juga pengobatannya. Jadi untuk yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya di rumah adalah bed rest dan asupan cairan yang adekuat, itu aja. Jadi kalau ditanya minumnya apa, air putih aja sebenarnya oke. Ya. Jadi mungkin ada mitos atau fakta jus jambu. Iya, benar sekali. Itu pada prinsipnya adalah benar, bukan jus jambunya yang dibenarkan, tapi dia dalam bentuk cairan. Jadi intinya cairan itu harus masuk, itu sih sebenarnya. Tapi kalau kita perlebar lagi, kenapa sih jambu? Karena memang jambu kaya akan vitamin C dan beberapa vitamin-vitamin lain yang mana sudah dijelaskan oleh Dr. Wenti bahwa kan imun booster ya. Jadi memang sistem imun kita, tentara kita lah yang memerangi si virus. Jadi penting juga sih sebenarnya masuk akal apabila kita disuruh untuk mengkonsumsi itu karena untuk mendoping imun atau tentara tubuh tadi ya. Tapi ini lebih dari 5 gelas ya patokannya ya. Tapi kan sebenarnya kalau yang sehari-hari sih malah 8 atau 10 gelas sih per hari. Jadi apabila kita demam malah harus ditambah lagi sebenarnya. Karena kan ada peningkatan suhu tubuh ya. Kemudian untuk pencegahan. Nah, pencegahannya ini rasanya sudah sangat familiar ya. Ada gerakan 3M itu, nanti ada 3M plus yang terbaru ya. Jadi 3M yang pertama adalah menguras dan menyikat. Jelas ya, jadi bak mandi harus sering dikuras gitu ya. Jangan dibiarin sampai numpuk tanah dengan jentik-jentik atau telur-telur nyamuk. Kemudian menutup tempat penampungan air tadi seperti kata Dr. Wenti. Jadi kalau ada genangan ditutup. Bak mandi di luar rumah misalnya ya punya WC atau toilet di luar rumah itu ditutup gitu. Kemudian juga mendaur ulang atau dimanfaatkan kembali barang bekas. Atau yang memang benar-benar tidak bisa kita daur ulang ya sebaiknya kita musnahkan saja daripada menjadi tempat beranak pinak. Plusnya apa? Yaitu mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Mencegahnya dengan cara apa? Misalnya nih ada di gambar ya, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk gitu ya. Tapi pun itu ingat lagi ya, kalau memelihara ikan harus bisa rajin dan konsisten untuk menguras kolamnya. Jangan sampai justru jadi lingkaran nggak ada putusnya ya. Kemudian memakai lotion anti nyamuk gitu ya. Memasang kawat untuk anti nyamuk atau mungkin kelambu gitu ya. Gotong royong ya. Kemudian menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk ya, yang bau-bauan tertentu gitu ya, atau penaburan bubuk abate di sekitar. Dan yang paling penting satu lagi itu pakaian bekas yang menumpuk. Ini kadang kita nggak sadar letakin aja gitu. Nah itu hati-hati, itu bisa menjadi malapetaka. Jadi sebaiknya ya memang kalau memang sudah tidak kita pakai, kita cuci saja gitu. Mungkin itu saja untuk pencegahannya ya. Baik, silakan dokter. Tentunya juga pakaian kotor ini masih jadi problematika ya di masyarakat yang masih sering gantung pakaian. Itu juga menjadi sarang untuk nyamuk sendiri ya. Nah tapi ini dokter mungkin melihat sekarang kan sudah mulai masuk nih ke perubahan cuaca gitu kan. Apakah memang sekarang udah banyak nih mungkin pasien-pasien yang hadir ke puskesmas tentu ya, terutama ya yang menanyakan mengenai gejala demamnya dokter. Silahkan. Oke. Kalau karena kita masih baru beberapa hari ini ya dok ya, ada peralihan musimnya. Kalau sekarang sih belum terlalu banyak yang mengarah ke demam denggi atau demam berdarah denggi untuk saya pribadi ya yang ada di vaskes primer, pengalaman saya. Tapi lebih banyaknya itu malah ke infeksi saluran pernafasan akut. Cuman harapannya justru kita memberikan pengetahuan ini adalah mencegah. Jangan sampai ini karena baru 2 hari doang nih, tapi ternyata di minggu kedua atau minggu pertama minggu depan itu nanti terjadi peningkatan kasus. Harapannya tidak seperti itu. Benar, kita sudah siap sedia payung sebelum hujan ya dok ya, tentunya ya langsung memberikan himbauan-himbauan agar tentunya para masyarakat bersiap dan juga siap bertaruh tentunya ya. Amunisi gitu ya. Benar sekali, bukan hanya imun ya tapi juga tentunya kebersihan tadi. Nah kalau dari Dokter Wenti sendiri ini mungkin apa sih himbauannya nih agar mungkin masyarakat harus lebih paham lagi gitu. Jadi balik lagi ya, jangan lupa 3M plus ya. Jadi tutup genangan air, buang yang tidak yang perlu lagi, kemudian pakaian-pakaian yang tergantung-gantung harus segera disimpan. Dan jangan lupa lindungi diri dengan memakai
anti nyamuk ataupun kelambu. Baik, terutama mungkin yang punya anak-anak ya Iya, dok benar ya. Karena memang kasihan banget nih kalau misalnya babynya atau mungkin anak yang di bawah 5 tahun itu terkena DBD ini sendiri. Baik dokter, terima kasih banyak tentunya dokter Wenti dan juga dokter Lisda sudah banyak banget nih memberikan edukasi dan juga tentunya banyak sekali memberikan himbauan-himbauan kepada kami nih masyarakat tentunya agar terhindar dari demam berdarah atau yang biasa kita sebut dengan DBD. Tentunya masyarakat jangan sampai lengah tentunya ya, karena memang penyakit ini yang mungkin sering kita sepelekan tapi ternyata dampaknya luar biasa. Karena tadi juga sempat kita lihat banyak sekali nih peningkatan ketika perubahan cuaca yang terjadi, yaitu DBD yang mungkin juga bisa menyebabkan kematian. Jadi waspada dan cegah penyakit DBD atau demam berdarah ini. Akhir kata tentunya saya Viva Manca pamit undur diri, sampai jumpa di dokter kita selanjutnya.